Tapi kalau kita nggak punya kemampuan jadi stokis, tidak masalah, tidak dipaksa untuk jadi stokis. Sebab pemenang dalam bisnis ini bukan yang jadi stokis. Pemenang dalam bisnis ini adalah yang memiliki paling banyak stokis dalam grupnya. Itu kata kuncinya. Sebab kita ini bisnis, bukan dagang. Kalau dagang, saya fokus sama orang yang belanja di stokis saya. Tapi kalau bisnis, saya fokus pada membangun network sebanyak-banyaknya sehingga akhirnya meningkatkan omset, meningkatkan recruiting, meningkatkan penguatan tim dan seterusnya. Jadi kata kuncinya siapapun yang direkrut tawarkan jadi stokis. Meskipun nih orang kelihatan nggak punya uang, tawarin aja. Gitu. Nah ini prinsipnya saya. Berapa minimal punya stokis seorang top leader? Minimal memiliki 18 stokis yang aktif ya. Aktif. Ini kalau punya stokis 18 stokis aktif, itu bonus paling kecilnya 2,5 juta, paling kecil Ustaz. Optimal kurang lebih 7 sampai 8 juta. Gitu. Di posisi 18 stokis aktif. Satu jalur 3 stokis minimal. Memahamkan orang buka stokis apa Ustaz? Kata kuncinya. Kata kuncinya tawarin aja. Ustaz kayaknya bagus jadi stokis deh. Coba Ustaz tadi pahami saya ngomong berulang-ulang, cuman itu aja diulang. Ustaz bagusnya jadi stokis deh. Gitu Ustaz. Tawarin aja. Nggak ada metode yang lain. Tawarin. Bahwa ada yang pakai hitung-hitungan ada, tapi itu dari 1.000 orang satu Ustaz yang nanya begitu. Itu nggak perlu Ustaz ya. Ya, dari 1.000 orang cuma satu. Lebihnya pada intuisi bisnisnya. Makanya ceritain produknya lebih enak lagi kalau kita presentasi di rumahnya segala macam, ada orang yang tertarik beli, udah kasih tahu, Bu nih coba lihat Bu, udah banyak yang mau belanja nih, Ibu bagusnya jadi stokis deh supaya memudahkan mereka bisa belanja lebih cepat. Itu orang udah langsung respon. Bukunya Ustaz di mana tuh Ustaz? Hah? Bukunya Ustaz. Ya. Bukunya? Iya. Tahu Bumi masih punya nggak ya? Kalau nggak salah berapa harganya tuh Ustaz? harganya murah banget Ustaz. Dari harga standarnya 250.000 khusus non agen HNI 180.000, kalau udah agen 150, khusus top leader 120. Khusus buat Ustadz free dari saya. Supaya kan pasti ada ininya Ustaz di dalam ya. Ada, tinggal mau baca apa enggak aja. Tapi bukan bukan starkitnya kan dan kan? Bukan. Buku aja yang Buku edukasi. Hampir 600 halaman tebalnya Ustaz. Apa? Siap digarap. Satu rim. Kurang lebih 1 rim siap. Jadi, ya, oke. nah ini punya Jadi 18 kuncinya stokis harus punya aktif. stokisnya. Kata kuncinya adalah siapapun yang direkrut tawarkan jadi stokis. Kalau bisa satu RT itu stokis semua. Itu semuanya jadi stokis. Itu bagus itu yang paling terbaik. Karena yang kita bangun adalah network, bangunan jaringan, sehingga semakin banyak jumlah outlet, semakin memperkuat proses rekrutmen, semakin tersedia stok produk dengan cukup. Gitu. Orang nggak khawatir beli produk extra food di sini habis, no problem karena sebelah ada stokis. Dan banyaknya jumlah stokis akan meningkatkan namanya, kalau bahasa saya namanya doktrinasi kondisi. Dalam dunia bisnis disebut namanya setiap keramaian akan mengundang keramaian. Banyaknya jumlah spanduk halal mart di satu kawasan akan memunculkan orang rasa ingin tahu lebih besar. Ini apa nih, bisnis apa sih? Gitu. So, doktrinasi dalam bisnis begitu. Keramaian akan mengundang keramaian. Nah, ini yang kedua adalah yang ketiga adalah untuk mendapatkan pangkat yang tinggi dan omset yang besar, maka harus melakukan cara kerja benar. Kita menyebutnya dengan istilah cakep. Jadi supaya bisa levelnya tinggi dan omsetnya besar harus menggunakan cara kerja benar. Cara kerja benar itu semua hal yang bekerja dengan benar sesuai super system namanya cara kerja benar. Tapi kita resum dengan 4 bagian penting. Yang pertama kita sebut bangun 10 jalur aktif, 6 diantaranya jalur kokoh. Kalau Ustaz perhatikan dari awal semua gambarannya 10, 6 yang jadi, 10, 6 yang kokoh, 10, 6 yang sukses gitu. Tapi itu jalur Ustaz kan? Jalur. Bukan harus yang pertama. Bukan, jalur. Bahwa nanti kan ada orang di situ yang aktifnya di generasi keberapa, no problem. Yang penting jalurnya itu sehat. Tapi untuk naik level, Ustadz perlu memastikan generasi satunya SM. Generasi 1 Ustaz. Iya, generasi satunya. Untuk naik levelnya, Iya. itu mesti di generasi satunya harus SM. Kalau begitu misalnya Ustaz, coba Ustaz kembali. Misalnya ini udah SM, fokus lagi gini di sini Ustaz ya, bangun lagi Ustaz. Iya, bangun terus, melebar lagi. Tapi Ustadz melahirkan SM. Setidaknya jaga dulu 10-nya. 10 yang aktif, ada 6 yang kokoh. 10 jalur aktif semua, tapi ada 6 yang kokoh, minimal itu. Nanti kalau Ustadz yang 6 kokoh apa? Kokoh, ya, kuat. Ya. 10-nya aktif. Pokoknya jalurnya 10-nya ini ada yang aktif. Tapi 6-nya ini penggerak utamanya nih, fighter utamanya di sini. Kalau ada yang tanya Ustaz, misalnya melebar ya. Bangun di bawah saya Ustaz. Ya, jadi ini prinsip dasarnya nih, Ustaz. Nah, supaya bisa bikin 10 jalur aktif, 6 jalur kokoh, Ustadz membutuhkan membuat namanya daftar nama.
Ustadz harus bikin nih daftar nama. Minimalnya berapa daftar nama yang harus Ustadz bikin? Minimalnya 200 daftar nama. Minimal. Cara buatnya jangan pakai mikir. Pokoknya langsung bikin. Misalkan ditulis nih Ustadz, keluarga. Kasih titelnya aja dulu, keluarga. Udah. 1, 2. Nggak apa-apa. Siapa yang teringat tulis dulu. Gitu. Teman. Gitu. Teman sekolah, teman kuliah, teman ngaji, teman aktivitas. Tulis. Jangan dipikir. Pokoknya siapa yang teringat lintas tulis. Nanti setelah sudah tertulis, baru dipilih. Yang ini dipilih, yang ini dipilih, gitu. Kalau di buku saya atau di LKS lembar kerja sukses kita ada edukasinya lagi cara menyusunnya yang lebih tepat. Ya. Gitu. Tapi kalau mau cepat, cara cepatnya yang paling gampang tulis pakai intuisi. Intuisinya Ustadz kira-kira nih orang kalau dideketin, datengin, disilaturahmin, dikontak, ditelepon, oke nih. Itu gitu. tidak terbatas lokasi walaupun di enggak. dua. Bebas. Yang penting bisa kontak kita tadi ya. Andai kata di planet Mars ada manusia, Ustadz, kita prospek juga. Oke, siap. Begitu ya intinya ya. Iya. Oke, lanjut ya. Punya daftar nama minimal 200. Makanya kalau di buku edukasi kita itu ada tekniknya pakai metode scoring. Ada scoring. Kalau pakai metode scoring dengan lengkap itu tingkat probability keberhasilan di atas 80%. Makanya tadi saya tanya terbebas wilayah, bebas wilayah. Tapi nanti kita ada scoringnya sebetulnya. Teknik scoringnya itu pertama siapa yang pertama kali penting untuk segera, siapa yang potensial untuk diprospek. Itu orang yang dinamis. Ada karakteristiknya di sini. Orangnya dinamis, ya di AFT disebutnya orangnya dinamis, orangnya antusias, gitu. Orangnya fleksibel, mudah bergaul, orangnya humble, orangnya teachable, pembelajar. Teachable. Ini tipe yang kita sebut namanya potensial prospek, orang yang potensial banget. Fokus di situ orang-orang kayak gini Ustadz. Iya, jadi kan tadi Ustadz bikin daftar namanya kan. Waktu bikin daftar namanya nggak boleh mikir. Siapa yang terlintas tulis dulu, tumpahkan dulu ke buku. Baru kita cek siapa yang tipenya dinamis, antusias, fleksibel, dan teachable. Baru maka orang tersebut potensial untuk jadi tim. Karena kan kita cari tim. Saya bukan lagi cari konsumer, bukan. Saya bukan lagi cari konsumen, saya lagi cari tim. Maka radar kita tuh yang kita radar tuh tim. Ketika kita memprospek orang, fokus kita adalah dia bakal jadi tim leader saya. Dia bakal jadi leader saya nih. Saya bukan lagi nyari konsumen yang mau beli produk doang, bukan. Saya lagi nyari orang yang mau jadi tim. Maka radar kerja kita itu langsung intuisinya main nih, orang cakep nih, prospek yang cakep nih, prospek gitu. Nah, ini potensial prospek. Ada priority prospek, orang yang prioritas. Nggak boleh nggak pakai nanti nih, harus segera. Dalam waktu 2 kali 24 jam harus segera diprospek. Orang yang sudah masuk kategori potensial prospek disaring lagi. Mana yang priority prospek? Semua yang di potensial wajib diprospek. Tapi yang duluan diprospek yang priority prospek. Siapa dia? Mereka yang sering ketemu, sering ditemui, gitu. Sering ketemu, ya, sering ditemuin. Hari-hari ditemuin. Ini ada scoringnya lagi, di skor sama kita, pakai skor. Yang ketiga, lokasinya dekat. Udah sering ketemu, lokasinya dekat. Nah, tadi yang Ustaz tanya ini berbatas wilayah nggak? Tidak ada batasan. Pokoknya asal dia potensial, kita prospek. Kata dia di Papua, Manokwari sekalipun, call, gitu. Potensial dia soalnya. Tapi siapa yang prioritas duluan, segera. Yang sering ditemuin, yang lokasinya dekat. Ada satu lagi, PA, yang perasaan kita akrab. Kita merasa kita akrab sama dia, dekat. Bahwa dia nggak merasa akrab, no problem. Yang penting kita merasa saya akrab sama dia. Gitu. Nah, 3 ini menjadi indikator prioritas. Jadi orangnya udah potensial, dia masuk di prioritas, udah kejar langsung. 2 kali 24 jam harus segera diprospek orang yang di sini. Semua yang di sini diprospek juga, tapi setelah yang di sini. Gitu. Itu daftar namanya. Ini makanan harian Ustaz. Kayak gini nih, edukasi kayak gini makanan harian. Nggak boleh nggak, semua tim harus ngerti. Pas dia tanyakan, jelaskan gitu lagi Ustadz ya. Nah, jelasin lagi, ulang lagi terus gitu. Dan itu fotokopi. Siap, makanya saya jam aja. Sejam lebih kita di sini ya? iya sejam lebih masaknya, lama banget. Motong dulu apa nyambutin bulu ayam. Ini udah kenyang kelihatan. Bisa kan nungguin? Iya, makanya kita makan selesainya Ustadz. Kita makan sini lama kok. Iya. Takutnya Jangan takut tadi. Dibungkus, ini dibungkus. Harus Aku udah bilang semangat. dibungkus. udah dibungkus ya di sini. Sudah, Anda bilang bungkus. Nanti Oh, dibungkus ini ya. Oh, ya, bagus. perintah bos tadi gitu Ustadz. Oh, iya, betul. Oh, dibungkus, Bro. Iya, Iya, mau bungkusnya sih. gimana kasihan Iya, orangnya. soalnya orang pada nungguin. Iya, oke kok. Ini dibungkus-bungkus. Ini orang kita mau makan kok jadi dibungkus. Oh,
Masa diduluin sama yang lain? Ternyata Ya itu emang dibungkus berubah ya. skenario Ustaz. Jadi kita nikmatin senternya Ustaz. Iya, biringnya doang. Alhamdulillah ada miringnya Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ya. Tertarik. Aduh, ini nggak bisa satu-satu. Aduh, Jadi tanya-tanya. daftar nama judulnya siapa? Judulnya ada banyak bisa dibuat. Kalau di buku TMBC ada lebih dari 20 judul yang dibasum, tapi kita bisa konklusi dengan 5. Pertama, keluarga dekat. Semua keluarga dari pihak suami, dari pihak istri bikin daftarnya Ustaz. Kayak kita mau hajatan aja, mau kendurian, bikin daftarnya dulu. Bikin daftarnya semua. Teman dekat, teman sekolah, teman main. Grup ya. Tulis dulu semua namanya. Kemudian teman kerja atau teman seaktivitas. Misalkan kalau ibu-ibu nggak kerja, misalkan ada ibu-ibu yang ibu rumah tangga, maka teman seaktivitas, teman ngaji, teman arisan, teman PKK, teman ngeriung, gitu. Tulis. Tetangga dulu, tetangga yang sekarang, tetangga di kampung, tulis. Keluarga kenalan biasa. Kenalan biasa itu contohnya misalkan Ustadz kenal nih sama penjual rumah makan di sini, kenalan biasa. Kenal doang. Tukang cukur tiap bulan pasti nyukur rambut. Kenal aja gitu, langganan gitu. Contohnya seperti itu. Nah, ini kenalan biasa. Satpam di rumah misalkan. Ini semuanya di prospek. Dibikin daftar namanya, lalu kemudian ditandain tadi siapa yang mau diprospek duluan. Ini langkah pertama dari 4 bagian penting dalam cara kerja benar. Langkah berikutnya dari cara kerja benar adalah gesit TCA Ustaz. Gesit TCA. Ini 5 kali sampai 20 kali setiap hari. Selemah-lemahnya iman minimal 5 kali. PCA ya. PCA. P-nya itu pakai produk secukupnya. Jadi kalau Ustaz tadi baru pasta gigi doang nih, Ustaz tadi dari awal jelasin produk baru cuma pasta gigi aja, itu Ustaz harus menambah jumlah pemakaian Insyaallah. produk yang lain, sabun, deterjen, multivitamin, susu, kopi, sesuai kebutuhan, secukupnya. Kita nggak pernah ada edukasi belanja banyak, nggak pernah. Kalau mau belanja banyak jadi stokis saja, gitu. Jadi pakai secukupnya. Secukupnya tuh berapapun boleh, satu produk pun boleh. Tapi edukasinya kalau bisa usahakan jangan kurang dari 200 poin atau 600 poin setiap bulan. Nggak ada yang lebih dari 600. Nggak ada edukasi belanja lebih dari 600 kecuali yang 1000 poin sekali seumur hidup tadi. Yang pertama Ustaz ya. Untuk jadi manajer. Nah, untuk sekali jadi manajer. Yang kedua adalah cerita. Nah, ceritanya yang sebanyak-banyaknya nih, Ustaz. Cerita sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga ajak. Ajaknya jangan lupa ada 3 bagian ajak di kita nih. Pertama ajak hijrah. Gitu. Ajak hijrah produk, hijrah gaya hidupnya. Ayo ganti pasta giginya, ganti sabunnya, ayo cobain. Nah, kata-kata kuncinya di sini adalah saya juga pakai. Saya juga pakai. Nah, ini kata-kata kuncinya. Ya, karena yang membuat orang percaya itu bukan karena brosurnya cakep, ustadz ngejelasinnya cakep, bukan. Kata-kata saya udah pakai. Saya udah Meyakinkan gitu. Itu yang dibutuhkan orang. Makanya belepotan sekalipun ngejelasinnya no problem. Itulah edukasi kita. Di sini nggak butuh pintar-pintar banget. Di sini cuma butuh orang tekun aja. Iya. Tekun aja ngejelasin. Gitu. Sabar. Allahu Akbar. Ditolak sabar. Tolong sabar. Ajak join HNI. Ajak gabung. Ajak hijrah, cobain produknya, ajak join. Dan langsung satu paket. Misalkan orang beli extra food. Harga extra food berapa? Harga extra food itu 80.000. 60.000 harga diskonnya, 80.000 harga konsumennya. Dapat free 20.000. Begitu orang tertarik hasil ceritanya Ustadz, oh iya saya mau coba deh extra foodnya. Oh ya Bu, mau beli 2 apa beli 3? Gitu. Jangan mau beli apa enggak, mau beli 2 atau mau beli 3. Iya, pasti kan kalau beli kan ya. Oh saya coba aja 1 Pak. Iya. Oh 1 mah kurang Bu, pengalaman pribadi saya mah 1 mah nggak cukup. Orang bapaknya minum, ibunya minum, anaknya minum, kakaknya minum, semua minum. Paling nggak minimal beli 2. Kalau beli 2 bisa dapat kartu diskon. Esok-esok belanja lebih murah. Karena daftar kan ada yang 10.000 dan 30.000. Ya, oh, sudah. Minta Siap, biayanya berapa? Nah, yang ketiga adalah ajak hadir di home sharing. Hadir di home sharing. Kayak ini ya. Seperti ini. Iya, seperti ini. 2 kali seminggu, 2 kali setiap minggu. 2 kali seminggu itu terdiri dari 1 kali bersama mentor, belajar. Kita nggak nyebut upline saat mentor. Belajar sama mentornya, upgrade kapasitasnya kita. Kemudian 1 kali bersama mitra. Kita nggak nyebut online, kita sebutnya mitra. Nah, Entar satu kali mentor itu diajak ya teman-teman kita tadi. kayak Liko aja. Gitu, Belajar sama
MR kita, Ustadz. setelah itu ajarin lagi kepada mutarobi kita Yang gitu. ini nih. Ini Satya. Iya, satu kali belajar sama mentor kita, berarti kita datang sama mentor kita, upgrade Belajar. skill. Kalau Umi bikin home sharing, berarti kita datang, hadir, penuhi undangannya, belajari itu, catat dia dengan baik gitu. Kemudian ajarin lagi kepada mitra kita Satu kali seminggu. setiap minggu. Kalau mentor nggak mengadakan, minimal sekurang-kurangnya kita mengadakan kepada mitra kita. Di kos dapat kali di kos Satya. Macam liko aja Kasih tahu ketemu, satu kali. nah edukasi Sekali, ya. paginya kan awalnya bisa tahu dulu, bangun motivasi. Makanya di HNI mengapa rekrutmen PKS itu banyak dari HNI karena home sharing itu tiap pekan. Iya, di kos Satya. Iya, home Kali ini, sharing tiap Ustaz, pekan. cita-cita teman-teman Unistat mudah-mudahan insya Allah lewat pintu ini satu desa satu pengusaha. Bismillah insyaallah. Harapan kita Ustaz, karena Kita satu rumah Ustaz. Satu rumah udah targetnya. karena satu kan rumah ya? kader 20. Jadi langkah awal kita ini melahirkan satu desa satu pengusaha itu untuk DPRA. Gus. Pakai ini. Untuk DPRA. Maaf, Ustaz. maaf. Untuk DPRA. Satu rumah satu usaha. Ya, subhanallah. Misal, karena ini kan Follow up. selalu teman-teman tanya tidak ada modal, toh? Ya ini bisnis paling cocok buat orang yang nggak punya modal. Itu doktrinnya. Jadi kalau bilang, aduh Pak, saya mah nggak bisa bisnis, Ya. nggak bisa jualan, jawabannya cuma satu, cocok banget. Ini bisnis paling cocok buat orang nggak bisa jualan. Saya ini nggak punya modal, cocok. Apapun yang dia jawab, jawabannya cocok banget. Nggak bisa ngomong, Cocok banget. Iya, insyaallah. Kan teman-teman itu saat ada halakah spiritual bisnis, Hmm. mana rezeki, jadi mengupgrade spiritual, Saya setuju semua konsepnya setuju, Salah. tapi ujungnya terakhirnya bingung dia. ya ngapain? Dia mau ngapain? Karena kan sudah berapa bulan, pertanyaannya uang sudah ada tuh belum? Iya. Insyaallah ini berkah juga nih Ustaz. Nah, gesit ini adalah bagian dari rekrutmen. Konsep dasar gesit ini adalah rekrutmen. Rekrutmen. Tiada hari tanpa merekrut. Kalau bahasa kita rekrutmen or die. Nggak ngerekrut mati bisnisnya. Rekrut or die, rekrut or die. Nah, ngerekrut gampang Ustaz, tapi Ya. yang berat itu di follow up. Betul Ustaz. Makanya merekrut itu penting, follow up 10 kali lebih penting. Itu doktrinnya. Ada orang di sini cuma beli satu produk, tapi karena di follow up mau jadi stokis. Jadi makanya pentingnya di sini follow up. Berapa waktu lamanya? 2 kali 24 jam. 2 hari sejak orang itu tertarik, nyobain produk, nanya-nanya, apalagi gabung, itu harus segera follow up. Yang terakhir adalah menghadiri home sharing. Ini langkah home sharing. Ini home sharing tadi saya jelasin ini. Home sharing ini minimal 2 kali seminggu. Ini home sharing wajib. Doktrin kita home sharing ini wajib meskipun yang hadir kucing. Ngundang 20 orang yang udah kerekrut, hadir pembinaan. Nggak ada satupun yang hadir kucing. Home sharingnya tetap jalan. Nggak boleh Bu, Pak, nggak boleh jalan. Tetap jalan. Tetap jalan itu gimana maksudnya? Bukan sama kucingnya, bukan. Doktrin yang meskipun kucing ini artinya waktu yang sudah dia sediakan. Misalkan dia 2 jam nih, dari jam 2 sampai jam 4, udah ngundang. Semua orang bilangnya oke, insya Allah hadir, insya Allah hadir, insya Allah hadir. Begitu hari hanya, satupun yang nggak ada yang hadir. Yang hadir kucing. Home sharingnya tetap jalan. Maksudnya gimana? Dia nggak boleh dialihkan ke yang lain. Misalkan ibu-ibu, oh ya udah deh karena nggak ada yang datang, udah saya nyuci baju deh, ya udah saya nyetrika deh, ya udah saya ngebantuin kerjaan anak. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah komitmen 2 jam itu untuk urusan bisnis. Maka dia tetap jalanin 2 jam itu untuk urusan bisnis. Buat apa? Bisa macam-macam. Bisa buka AVO-nya tentang sistem bisnisnya, bisa dia membuka lagi daftar namanya, bisa dia lakukan prospecting by WhatsApp, atau dia kasih dia sapa, oh ya ibu-ibu mohon maaf ya, kayaknya banyak yang nggak bisa hadir hari ini, saya doain semua urusannya dimudahkan. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh loh, mumpung saya lagi stay tune nih, megang handphone misalkan gitu. Jadi 2 jamnya itu nggak boleh hilang. Dia macam buka toko dan nggak ada yang beli, nggak ada yang datang, nggak mungkin tokonya ditutup, dia buka aja terus tokonya. Karena konsepnya toko yang ramai berawal dari toko yang sepi. Kenapa lama-lama jadi ramai? Karena meskipun sepi, tokonya tetap buka. Kata kuncinya situ aja. Nah, 3 paradigma ini yang tadi kita sebutin adalah paradigma dasar nih, Ustaz. Ini udah melingkupi seluruh materi A sampai Z dan semua buku yang tebalnya 600 halaman itu tercakup pada 3 materi ini. Terus Masa. baru Ustaz yang